Assalamualaikum, kembali lagi di kawan RDAY. Ya, fadilahnya Ada ayatnya. sholat sunnah awabin antara maghrib sampai isya itu fadilahnya seperti ibadah selama 12 tahun dan diampuni dosanya 50 sampai 80 tahun. Jadi kalau Bapak umur 90 tahun, 80 tahun nggak ada siksa kubur, cuma 10 tahun doang lo siksa kubur. Nah, praktekin bos, baksain yang 18 dari maghrib sampai isya. Nah, dari yang 6, yang mana yang susah kalau dipraktekin ibu sama bapak? Dari yang 6 yang saya terangin dari tadi bolak-balik, yang mana yang susah coba? Dari yang 6. Baca Al-Quran ini yang 12 juz. 12 juz ini enggak? Bapak nggak kepincut sama sahabat Nabi. Abdurrahman bin Auf. Kurma. Kenapa Bapak nggak maksain baca Quran? Catering mah tetap catering, tapi paksain baca Quran. Karena itu sahabat dilakukan sampai isya nggak apa-apa? nggak boleh. Subuh udah selesai. 12 juz itu. 12 juz. Kalau nggak kuat ini, Ustaz. Nggak apa-apa, kan bertahap, jangan sekaligus. Hari ini 1 juz, besok 1 juz, besok 1 juz, besok 1 juz seperempat. Terus, jadi kira-kira 12 juz itu nggak satu hari itu. Oh, Mungkin satu hari itu. nanti 6 bulan baru terkabul 12 juz. Nggak apa-apa, bertahap. Jangan langsung kaget Pak. Kalau kaget nanti Bapak ngeluh lagi. Tuh, saya stroke lagi. Bertahap bos. 12 juz ya? Iya. Kalau kemarin saya alhamdulillah khotam 30 juz kalau pas bulan Ramadan kemarin. Berapa hari? 30 hari. 30 hari. Boleh. Ya. Abdurrahman Bin bin Auf. Bapak lihat Abdurrahman bin Auf. Orangnya udah mati tapi saldonya sampai hari ini masih ada. Betul? Iya. Kaya raya tajir melintir. Dia maksain baca Quran semalam khatam. Paksain baca Quran. Kita kan enggak Pak. Yang digedein apa? Lobby-lobby. Yang digedein entertain. Yang digedein korupsi. Buat apa? Itu aja baca Quran. Memang korupsi manjur Pak, 1000 triliun. Kenapa nggak pakai baca Quran aja? Boleh nggak Pak Haji korupsi sambil baca Quran? Gue setuju. Biar nggak ketangkep, ya. Betul. Korupsi sambil baca Quran biar nggak ketangkep, ya kan? Untuk tamengnya berarti baca Al-Quran. Untuk tamengnya baca Al-Quran. Buat tamengnya, ini nggak korupsi nggak baca Quran, ketangkep. Alhamdulillah. Sekarang berobat ke RDAY. Alhamdulillah. Pak Haji, gimana saya supaya nggak jadi tersangka? Gampang lah, kecil. Itu tugas kita. Karena ada ayatnya, ada rahmatku lebih besar daripada murkaku. Jadi murkanya Allah ketangkep, murkanya Allah ketahuan. Tapi ada gak? Ada jalan rahmat lebih besar. Itulah bos. Kalau gue sekarang belum ketangkep Pak Haji, baca Quran biar gak ketangkep. Aduh, di ilmu apa ini RDAY? Terus apa lagi bos yang mau ditanyain dari 6? Ada gak yang berat? Hah? Yang masih banyak adu argumen sama istri sama anak ini ya. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede hajat Gede kan? hajat, Ya jengkelnya dinolin. Jadi Bapak jangan nasihatin anak. Bapak jangan nasihatin. Saya Pak sampai hari ini gak pernah nasihatin istri. Gak pernah Pak. Daripada dia dinasihatin gak terima. Saya gak pernah nasihatin anak. Gak pernah. Lebih baik diam ya? Hah? Lebih baik diam? Lebih baik diem Pak. Jangan nasihatin anak. Jangan nasihatin istri. Daripada kita hajatnya lemot, lebih baik kita hajatnya terkabul. Istri belum minta duit, kita kasih duit. Istri belum minta bulanan, kita kasih bulanan. Tapi kita sebelum ngasih, doa dulu. Allah, gerakan hati istri saya tercinta. Dia mau terima duit yang saya berikan bulanan. Dia mau kasih duit dari saya.
Jangan langsung kasih transfer dulu, doa dulu, takutnya ntar dia. Uang yang bawa istri. Ih, Iya, enggak, ini berangkasnya di sini masalahnya. iya tapi kalau Bapak nanti cair 10 miliar, Iya, Bapak bisa. kasih istri 100 juta aja. Yang 9 miliar 900 Amin. Bapak umpetin. Karena istri kalau duitnya dikasih banyak-banyak biasa, Pak. Beli saham. Kalau saya ini ya, makanya saya datang ke sini juga. Saya ini mengamalkan yang jam 3 itu setelah saya sholat taubat, sholat taubat terus sholat tahajud, tadi hajat sama witir. Habis itu saya alhamdulillah sering amalkan sholawat Jibril itu untuk 1000 Boleh. ditambah Bismillahirrahmanirrahim 786. Boleh. Tapi kan di RDAI nggak ngajarin itu. Kita ngajarin sholat tobat dari maghrib sampai isya. Tapi kalau Bapak mau tambahin, boleh. Maghrib sampai isya tadi berapa? 18 kali. Rakaat. 18 salam. 18 kali salam. Ada 30. Paksain. Yang 50 dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam. Paksain. Lihat hasilnya, Bos. Insyaallah. Apalagi Bapak mau tetap jam 12 itu bangun ya. wajib. Senyum. Pak, orang pada protes. Kenapa Pak Haji maksain bangun jam 00? Ada ayatnya. Ya. Bangun seperdua malam. malam. Bukan sepertiga malam. Seperdua malam. Dan wajib baca Quran dan tahajud. Karena kalau kita baca Quran dan tahajud, kita jiwanya mantap, kita jiwanya kuat, ucapannya jadi mantap. Dan itu ada di Al-Quran. Nanti Bapak lihat. Bukannya, Pak Haji kenapa sih mesti baca Quran? Ada di Al-Quran. Kenapa sih Pak Haji mesti mandi? Ada dipraktekin sama orang Yahudi. Orang Yahudi mandi dan baca Quran. Ranking 1. Habibi wudu, tahajud, belajar ranking 3. Saya nggak maunya ranking 1. Baca Quran sama mandi. Habibi nggak mandi, cuman wudu. Mandinya itu dari Ujung pala sampai ujung kaki pakai air hangat. Saya lihat di YouTube tuh pakai daun pandan. Pakai pandan, ikat di shower buat mandi. Kalau nggak pakai shower langsung dicelupkan. Langsung di ember. 9. Orang yang mandi pandan, Pak, rezekinya nggak pernah putus. Orang yang mandi pandan, bawaannya orang pengen ngasih order mulu. Orang yang mandi pakai pandan nggak akan kena santet, nggak akan guna-guna. Orang yang mandi pakai pandan, pangkatnya nggak pernah diturunin, naik terus. Lumayan Pak mandi pandan. Pandannya 9 lembar, panjang-panjang ikat daun simpul. nggak dipotong-potong. Nggak boleh dipotong-potong. Kalau dipotong-potong Sekali langsung pakai bikin buang, kacang besok hijau. lagi gitu ya, beli lagi. Diikat. Ya. Kalau dipotong-potong pandannya dibikin bubur kacang hijau. Enggak, itu pandan itu sekali pakai ya, Pak Ustaz? Enggak, kalau masih hijau besok dipakai lagi boleh. Oh, boleh. Simpen di kulkas. Ini saya habis mandi pandan. Saya simpen di kulkas. Besok saya ambil lagi dari kulkas, pakai lagi. Sayang, Pak. Ini mohon maaf menanya, ini dikerjakan saya sendiri atau lebih baiknya berdua? Mendingan Bapak ngerjain sendiri. Sendiri ya. Nanti kalau cair Ibu kasih aja 100 juta. Amin, ya. Saran saya Ibu yang ngerjain. Ibu juga ngerjain, Bapak ngerjain. Saya sendiri, istri saya sendiri, Pak. Karena kan kalau kita meninggal, nih Ibu meninggal, Bapak mau dikubur bareng Ibu? Nggak mau. Ya masing-masing yang dikerjain. Kan buat pahalanya Bapak, emang pahalanya buat saya. Ya Bapak ngerjain, Ibu ngerjain. Karena kalau Bapak meninggal kan Ibu nggak mau dikubur. Nih sekarang nih Pak, Ibu meninggal dikubur. Bapak nengok kuburan Ibu setahun berapa kali? 2 kali, mau puasa mau lebaran. Yang repot kan kalau Bapak ada yang suka perempuan, nikah lagi, boro-boro Ibu ditengokin. Ngapain nengokin mantan? Gak bakal. Jadi ibadah masing-masing, sedekah masing-masing. Saya juga sama istri saya masing-masing sedekah. Saya sedekah, istri saya sedekah.
sedekah. Karena kalau kita dikubur kan masing-masing istri. Ini kita bilang, Pak Haji aku kan udah sedekah. Yang sedekah laki lo apa lu? Laki lo, ya lu mesti sedekah dong. Karena kita besok dikubur masing-masing, bos. Jangan kita ngandelin istri. Istri boleh kita andelin, kan kita lagi masih pada sehat. Kalau udah meninggal nggak bisa, Pak. Sedekah itu boleh dilakukan masing-masingnya. Masing-masing. Bapak sedekah subuh 100.000, ibu 100.000. Bapak sedekah 200.000, ibu 200.000. Kayak tadi nih yang sedekah istrinya 1 juta, suaminya nggak sedekah. Sedekah dong 1 juta. Lebih nih lo sedekah 1 juta, lo mesti 1 juta. Masing-masing. Buat tabungan di kubur. Karena kalau kita sedekah subuh, alhamdulillah nggak ada siksa kubur. Lumayan, bos. Emang enak siksa kubur? Nggak enak. Cetar, ceter. Sementara harta yang bapak udah kumpulin dipakai sama istri. Nah ngerinya kalau bapak meninggal, ada laki-laki ganteng suka sama istri bapak. Gimana coba? Yang rugi saya. Bapak mah nggak rugi, udah di kuburan. Saya yang rugi. Nah dari yang 6, yang mana yang mau ditanyain lagi? Ada gak? Terus saya lihat yang di apa namanya, ya yang sedekah ini, yang saya lihat di sedekah itu, yang sedekah kayak subuh itu, pada subuh itu keadaan namanya sedekah ekstrim itu bagaimana? Sedekah ekstrim, sedekah senilai makanan favoritnya bapak. Misalkan bapak makanan favoritnya nasi rendang rumah makan Padang Minang. Berapa seporsi? 30.000 Pak Haji. Minumnya apa? Es teh manis 5.000. 35.000 kali 500 anak yatim kali 12. Itu sedekah ekstrim. Kalau bapak kerja di kantor, pangkatnya kombes, pengen brigjen, 12 kali gaji kotor sama remonnya, sama tunjangannya. Misalkan bapak jadi pangdam, berapa gajinya pangdam? Pengen naik jadi bintang 3 komjen, pengen jadi bintang 3 letnan jenderal, gaji kotor sama tunjangan kali 12. Udah naik. Makanan favorit kalau misalkan hajat, kalau jabatan karir gaji. Kalau bapak usaha, berapa bapak untungnya, bersihnya berapa? Oh saya bersihnya misalkan 30.000, 40.000, 50.000, kali jumlah anak yatim kali 12 gitu. Ada lagi gak yang mau ditanyain? Bapak sebenarnya tinggal nggak boleh selisih paham doang sama suami. Yang mau ngalah siapa? Istri apa suami? Pak Haji bisa gak istri saya ngalah? Tinggal diracunin aja. Selesai. Atau pokoknya Pak ditaklukin suami. Jadi bapak boleh yang 6 tadi saya tulis Pak. Boleh. Biar saya terima takdir Allah. Sebentar. Terima takdir Allah. 1. Pulpen ini pulpen. Ada ini. Terima takdir Allah. Dua, sholat tobat dan rangkaiannya. Tiga, Sholat tobat dan rangkaiannya ini. ya, jadi bang dari maghrib sampai isya 18 kali sholat tobat. Dari jam 5 sampai jam 11 malam 50 kali sholat tobat. Terus sampai isya berapa? Dari maghrib sampai isya 18. Ya. Terus Dari jam 5 pagi sampai jam 11 malam 50.
Yang ketiga, sholat tahajud beserta rangkaiannya. Rangkaian itu bangun jam 00, senyum mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Ya. Yang keempat, tidak boleh selisih paham atau argumen atau berdebat sama ring satu. Ring satu siapa? Istri tercinta dan anak. Tidak boleh berdebat ya. Berdebat, adu argumen. Istilah bahasa premannya banyak bacot. Ya kalau tadi yang sebelum bapak tuh cerewet tuh suaminya, cerewet aja ngomong mulu. Dan ini kalau nggak salah mirip-mirip 11-12 sama bapak. Ya kan udah gue sensor lo. Gue lirik istri lo, kata istri lo, tolong dong dikasih tahu Pak Haji, laki gue suka cerewet. Nah, gue makanya gue ungkapin. Terima kasih Pak Haji. Yang kelima, tidak boleh ingat masa lalu. Duit di orang, di PHP-in, tagihan macet, duit investasi di tempat orang, nggak boleh. Semuanya dihilangkan ya. Gila, nggak boleh. Terakhir, nyumpahin sumpah serapah untuk hajat terkabul. Udah selesai. Sumpah serapah. Untuk hajat terkabul. Contohnya kayak tadi ke anak itu ya. Iya, Fauji, awas. Kalau Fauji main air, papa punya mobil Hummer. Saya walaupun ngajar begini, mobil saya Hummer pak, warna putih. Kalau beli baru 5M. Saya kemarin reuni TK, SD, SMP, SMA, ya. Kuliah, nggak ada yang pada bawa Hummer. Rata-rata bawanya Avanza sama Xenia. Mobil sejuta rakyat Indonesia. Nggak level lah bos. Hummer bos. Termasuk mengingatkan sholat istri. Nggak boleh. Jangan ya. Nggak boleh. Istri jangan diingetin untuk sholat. Jangan. Lebih baik disolatin. Jadi sekarang kita bilang mah sholat asar. Tapi kalau hatinya belum digerakin, dia masih nonton film Korea, mau ngomong apa lo? Oh betul. Anak saya itu benar. Iya, disuruh sholat malah nonton film Korea. Gimana? Ya lebih baik kita langsung ke Allah. Allah, gerakan hati istri saya tercinta. Biar dia mau wudhu, langsung sholat asar. Dan sholatnya tepat waktu. 5 waktu. Udah begitu, nanti Allah gerakin. Biar cepat dapat jodoh, bisa nikah itu. Oh, makanan favoritnya dia apa? Kali jumlah anak yatim 500 kali 12. Udah besok ada yang deketin, kawin. Apa makanan favoritnya dia? Senilai makanan favoritnya dia disedekain. Makanan favorit. Ya, kali jumlahnya anak yatim 500 kali 12. Kali 500 anak yatim kali 12. kali 12. Ya. Misalkan dia sukanya bakso. Kalau di Jakarta tuh bakso kumis Blok S. Harganya berapa satu berindil bakso kumis Blok S? 10.000. Misalkan putri bapak sekali makan 3, berarti 30.000. Minumnya teh botol 35.000. Dia suka makan kacang rebus 5.000. 40, jadi 40.000 kali 500 anak yatim kali 12. Oh, dia makan baksonya cuma 1, 10.000. 10.000 tambah teh botol 5.000, 15. Tambah kacang rebus 5.000, jadi 20. 20 kali 500 anak yatim kali 12. Oh, dia makannya sukanya nasi padang tunjang 25.000. Minumnya es teh manis 5.000, berarti 30.000 kali 500 anak yatim kali 12. Oh, dia sukanya makannya apa? Sejumlah, senilai. Ditransfer ke sini. Ke sini. Udah berarti besok ketemu jodohnya kawin. Alhamdulillah. Ada gak yang susah yang 6 dipraktekin? Bisa kan? Gak boleh miss sama istri. Nah ini yang enggak. Gak boleh. Yang enggak percaya. Pak, ini istri tercinta, istri yang luar biasa.
Nggak keluar lagi loh Pak produknya 2026. Bapak nggak sayang-sayang sama istri. Sayang, Pak. Ini udah expired Pak, udah kadaluarsa. Nggak keluar lagi 2026. Jadi Bapak mesti empang-empang. Disayang-sayang. Cuma kadang ada rasa dongkolnya itu loh. Apa penyebab? Kalau nggak sepaham maksudnya. Nggak Itu loh. boleh. Sekarang gede jengkel apa gede hajat? Gede aja. Ya jengkelnya mesti 0. Apalagi sama istri tercinta yang luar biasa. Nggak boleh. Bapak mesti sayang-sayang. Gimana Pak Haji supaya saya nggak jengkel? Bapak mau gak praktekin? Bisa gak Bapak paksain tiap hari nenen sama istri biar nggak jengkel? Obatnya nggak jengkel sama istri adalah nenen. Kapan kalau saya boleh tanya, Bapak terakhir nenen sama istri? 1000 tahun yang lalu ada? Kapan terakhir Bapak nenen sama istri? Sekarang 2025 bulan April. Kapan terakhir? Teman. Lu yang nenen, gue yang ingat. Jadi orang yang suka nenen sama istri tidak akan pernah jengkel sama istri. Mohon maaf, nenen itu apa ya? Nenen tuh mentil. Oh. Mentil. Nenen tuh mentil. Jadi bapak ngisep nete sama ibu, nete sama istri. Baru 3 hari lalu, Pak. Nah, siapa yang minta duluan? Siapa yang nawarin duluan? Nggak ada yang nawarin. Mau sama mau. Nyosor sendiri. Ya, ya udah, sesering mungkin Pak. Jadi istri yang hobinya nenenin suami atau suami yang hobinya nenen sama istri tidak pernah ada miss. Itu Selalu akan guyup. Dongkol ya. Nggak pernah Pak. Karena kan kayak netein tuyul. Tuyul, orang yang punya tuyul itu kan nete sama istri kita. Makanya kan selalu kekayaannya nambah terus, betul? Iya. Dan orang yang punya tuyul pasti istrinya kurus kerempeng, betul? Iya. Nggak pernah ada yang gemuk. Kenapa? Karena nyusu, Disedot. disedot. Nah, Bapak coba sedot, Pak. Ngomong. Astagfirullah. Ada lagi pertanyaan? Mumpung di sini nih. Ya. Ada lagi pertanyaan? Untuk yang Apa? Saran saya nih kalau Bapak setuju, Bapak praktekin dulu ilmu RDIY. Salah satunya nggak boleh miskomunikasi, nggak boleh selisih paham atau adu argumen atau berdebat sama ring satu tuh anak sama istri. Bapak praktekin dulu. Alhamdulillah nanti kan ada yang terkabul. Pas yang gede kok belum, Bapak privat lagi yang kedua. Saya sudah mohon maaf nih tadi, saya sudah mengamalkan yang dari YouTube, alhamdulillah itu setiap hari. Tapi hari ini saya coba dari naik pesawat sampai sini sampai duduk depan saya praktek 28.000. Sudah ini barusan. Nggak apa-apa. Tapi kan Bapak masih keganjel suka miss sama Iya. pasangan. Dongkol tadi. Ya, yang itu jangan coba nanti di rumah. Di rumah Bapak praktekin. Taruhlah seminggu, paling lama 2 minggu, 3 minggu. Yang Kok paling belum ada betul itu belum? berapa ya? Yang alhamdulillah itu yang benar berapa? 27.000. 1.000 kali 27 kali. Jadi satu hari satu malam ya? Satu hari satu malam. Sehari 1 malam. Betul. Nah, nanti Bapak praktekin. Coba seminggu, 2 minggu, 3 minggu, paling lama sebulan. Bapak nggak ada miss sama anak sama istri. Nanti Bapak privat lagi yang kedua. Pak Haji, saya daftar lagi dong privat kedua. Memperuncing lagi apa ya kekurangan saya. Apa yang belum begitu. Tapi kalau Bapak belum praktekin, sayang kan. Praktekin dulu. Sambil jalan. Terutama nggak boleh ego. Ego itu apa? Mempertahankan pendapat. Jadi Bapak maunya menang sendiri. Nggak boleh. Kalau memang istri memang maunya begitu, ya udah ngikut. Tapi kata Bapak,
Kan gue yang pengalaman, lo belum. Nggak boleh. Mesti disamain. Betul. Gitu. Ini penyakit dari dulu ya, saya nggak bisa hilangkan. Tapi kan Bapak dengan ketemu RDAI jadi banyak legowonya. Iya, betul. Dibandingin sebelum ketemu RDAI, ya kan? Iya. Nah, berarti ini kan ada peningkatan. Ah, besok praktekin. Apa? Baru dengar ini. Oh, baru denger ini. Oh iya. Selisih pendapat. Selisih pendapat ini baru. Karena kan kita sehari-hari Yang saya pekerjaan. itu. Seperti itu. Kadang nggak cocoknya begitu dan kita sedikit tegang. Nggak boleh. Gede hajat apa gede jengkel? Sering tersinggung saya. Nggak Betul. boleh. Orang yang suka tersinggung, penyakitnya adalah stroke ringan. Tersinggung lagi, stroke ringan kedua. Tersinggungan lagi, stroke ringan ketiga. Yang keempat, stroke beneran. Janganlah Pak. Oke. Awalnya ringan, lama-lama beneran, nggak mau. Lebih baik kita legowo. Ya udah, maunya ibu apa? Maunya saya ganti menu Pak. Yang ini ganti. Karena makanan ini agak ribet dan masaknya lama. Ya udah, nih ngikut aja gitu. Ini permintaan klien ini. Ya sudah. Tapi kan kita jadi rugi. Nggak akan rugi. Semuanya atas izin Allah. Ada aja nanti mau dia di-upgrade harganya. Alhamdulillah. Jadi jalanin dulu aja. Dan harus terkabul. Saya mau di usia kita nanti 50 ke atas, 60 ke atas, 70, duit ngejar kita. Dan saya nggak mau kita ngejar duit di hari tua. Saya nggak setuju. Duit ngejar kita. Oke? Insyaallah. Praktekin. Insyaallah. Sip. Mana uang bibitnya? Centangnya mana? Bapak harus cair 10 miliar per bulan tanpa kerja. Tanpa. Bisa. Harus bisa. Untuk nanti apa namanya privat lagi? Bebas. Bapak mau privat besok pagi lagi boleh. Bu Ai, saya sedekah lagi ya 10 juta. Aku mau privat lagi yang kedua. Aku nginep di sini ya. Boleh. Pulang dulu. Bapak pulang dulu. Setelah udah praktekin 3 minggu, Bapak datang lagi privat lagi yang kedua. Boleh. Soalnya Pak, saya mau di hari tua Bapak dan Ibu, duit ngejar kita. Saya nggak mau Bapak dan Ibu di hari tua masih ngejar duit. Saya nggak setuju. Capek lah. Emang ada banyak orang yang begitu. Kita dikejar duit. Nah itu centong, nanti Bapak lihat YouTube-nya RDAY. Di YouTube tinggal meraktekin. Itu uang bibitnya. Itu centongnya. Oke? Oke. Cair 10 miliar per bulan.